Setiap perang besar menghasilkan satu teknologi yang mengubah aturan main. Perang Dunia I memiliki senapan mesin yang mengubah serangan infanteri di lapangan terbuka menjadi aksi bunuh diri massal. Perang Dunia II memiliki kapal induk yang membuat kapal tempur yang hanya beberapa tahun sebelumnya merupakan senjata paling bergengsi di dunia tidak lagi menjadi faktor penentu di laut. Perang Dingin memiliki senjata nuklir yang membuat perang total antara kekuatan besar menjadi sesuatu yang harus dihindari, bukan dimenangkan. Invasi Rusia ke Ukraina sedang menghasilkan versinya sendiri dari hal itu. Tapi kali ini bukan satu senjata saja. Sebaliknya, kita melihat seluruh kategori senjata diproduksi massal dalam jumlah ribuan yang mengubah perang yang seharusnya Ukraina kalah dalam beberapa hari menjadi perang yang sekarang sudah mereka jalani lebih dari 4 tahun. Pada Februari 2022, Rusia menginvasi Ukraina dan praktis langsung mulai bersiap untuk parade kemenangan begitu tentara pertamanya melintasi perbatasan. Banyak penilaian intelijen barat memperkirakan Kiev bisa jatuh dalam hitungan hari atau paling lama beberapa minggu. Pada saat itu, Ukraina belum diberikan senjata terbaru NATO atau sistem yang dirancang untuk memenangkan perang intensitas tinggi. Sebaliknya, mereka sebagian besar menerima peralatan lama yang bisa disisihkan oleh sekutu. Sebagian besar di antaranya sudah dijadwalkan untuk dipensiunkan. Ukraina menerima kendaraan lapis baja berusia 80 tahun, meriam artileri yang sudah dipensiunkan, dan pesawat tempur yang sedang secara terbuka digantikan dengan model yang lebih baru. Apapun yang ada di gudang NATO dan berdebu, Ukraina kemungkinan besar akan menerimanya sebagai bagian dari donasi yang murah hati. Tapi bantuan apapun tetap berarti karena Ukraina tidak punya apa-apa sendiri. Itulah titik awalnya. 4 tahun kemudian, negara yang sama itu sekarang melatih militer-militer NATO, memasok pemerintah-pemerintah sekutu dengan teknologi medan perang, dan menjamu eksekutif pertahanan barat yang ingin belajar bagaimana Ukraina membangun senjata lebih cepat dan lebih murah daripada yang bisa mereka bangun. Dan ada satu perubahan, lebih dari yang lain, yang menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Ukraina mengubah dirinya menjadi laboratorium utama dunia untuk perang drone, dan mereka melakukannya lebih cepat daripada perkiraan siapapun, termasuk pemerintahnya sendiri. Kita harus mulai dengan alasan mengapa Ukraina tidak punya pilihan lain selain menjadi pengembang senjata. Pasukan invasi Rusia melebihi jumlah pasukan Ukraina di hampir setiap kategori tradisional seperti artileri, tank, pesawat, rudal jelajah, dan jumlah personel. Ukraina tidak bisa mengungguli Rusia dalam memproduksi sistem konvensional, dan bahkan senjata yang diterima dari Barat datang dengan lambat, dalam jumlah terbatas, dan seringkali disertai syarat politik. Sebagai contoh, sebagian besar senjata jarak jauh yang diterima Ukraina dalam 2 tahun pertama tidak bisa digunakan di luar wilayah Ukraina, sehingga hanya berguna untuk serangan terbatas di wilayah yang diduduki. Yang dimiliki Ukraina adalah kumpulan insinyur perangkat lunak yang sangat banyak, budaya startup yang tumbuh dari industri outsourcing TI-nya, dan medan perang yang memberikan umpan balik brutal dan terus-menerus tentang apa yang berhasil dan apa yang membuat tentara tewas. Jadi kebutuhan berubah menjadi doktrin. Drone menjadi jawabannya. Mereka murah, cepat untuk dikembangkan ulang, dan mereka tidak membutuhkan basis industri sebesar milik Rusia. Gelombang pertama dari perubahan itu adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh kebanyakan orang yang mengikuti perang. Quadcopter komersial kecil digunakan ulang untuk pengintaian dan kemudian untuk serangan. Pemerintah Ukraina mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai Army of Drones, sebuah program yang didukung negara untuk membeli, melatih, dan mendistribusikan drone sudut pandang orang pertama ke unit-unit dalam skala besar. Para relawan dan tentara memasang bahan peledak pada rangka drone konsumen yang awalnya dirancang untuk merekam pernikahan dan daftar properti, lalu mengubahnya menjadi senjata presisi yang bisa menghancurkan tank hanya dengan beberapa ratus dolar. Mereka memang sederhana, tapi efektif. Pada tahun ketiga perang, serangan FPV bertanggung jawab atas sebagian besar penghancuran kendaraan lapis baja Rusia. Menurut salah satu perkiraan Ukraina yang banyak dikutip, drone bertanggung jawab atas lebih dari 80% korban pasukan Rusia di medan perang. Verifikasi independen terhadap angka pasti itu memang sulit, tetapi sedikit yang membantah bahwa drone telah menjadi senjata utama di medan perang. Model produksi di balik perubahan itu sama pentingnya dengan drone itu sendiri. Ukraina membangun sistem tersebut dengan cara yang mirip seperti perusahaan rintisan membangun produk. Mereka menggunakan ratusan produsen kecil, beberapa beroperasi dari garasi dan bengkel yang dialihfungsikan. Namun selain jumlah produsen, skala dan tempo juga sangat penting. Ukraina melakukan iterasi pada rangka pesawat dan muatan dalam siklus yang dihitung dalam hitungan minggu, bukan tahun. Hal ini langsung dibantu oleh para tentara di garis depan, memberikan umpan balik tentang apa yang berhasil dan apa yang gagal dalam hitungan hari setelah batch baru sampai di garis depan.
Desentralisasi itu juga ternyata menjadi kekuatan pertahanan. Rusia bisa dan memang menyerang fasilitas pertahanan Ukraina, tetapi tidak ada satu pabrik pun yang bisa dihancurkan dan secara signifikan mengurangi produksi drone Ukraina. Perang drone juga membuat garis depan mulai berfungsi tidak lagi seperti perang parit tradisional, melainkan lebih seperti zona maut yang dipenuhi ancaman. Kilometer-kilometer garis depan terus-menerus diawasi oleh drone pengintai dan berada dalam jangkauan tim FPV yang mampu menyerang hampir apapun yang bergerak di sana. Maju melewati zona itu menjadi sangat mahal bagi kedua belah pihak, yang merupakan alasan utama mengapa garis depan hanya sedikit bergeser di beberapa area meskipun korban di kedua sisi sangat besar. Yang mudah terlewatkan adalah betapa cepatnya tingkat kecanggihan meningkat begitu gelombang pertama itu terbukti efektif. Ukraina tidak berhenti hanya pada quadcopter bermuatan bahan peledak. Mereka mulai mengembangkan keluarga drone serang khusus seperti seri FP, yaitu sistem serangan satu arah yang memang dirancang untuk jangkauan lebih jauh dan muatan lebih berat dibandingkan apapun yang tersedia di pasaran. Ini adalah amunisi buatan dalam negeri yang sejak awal dirancang untuk diproduksi massal dan untuk menghantam target-target yang tidak bisa dijangkau Ukraina dengan persediaan misil yang ada, seperti depot bahan bakar, gudang amunisi, dan pangkalan udara jauh di dalam wilayah Rusia. Ukraina juga mengerahkan sistem seperti Burovi, sebuah sistem peluncur roket ganda dan hibrida drone yang mengaburkan batas antara peluru artileri dan pesawat tak berawak karena perbedaannya sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah jangkauan, biaya per unit, dan berapa banyak yang bisa diterbangkan dalam satu malam. Di laut, Ukraina juga menghadapi masalah yang di atas kertas tampak mustahil untuk dipecahkan. Mereka hampir tidak memiliki angkatan laut lagi setelah bulan-bulan awal perang. Sementara armada Laut Hitam Rusia masih memiliki kapal penjelajah, kapal selam, dan kemampuan untuk memblokade ekspor gandum Ukraina. Jawaban Ukraina adalah keluarga Magura dari kapal permukaan tak beralak, kapal drone cepat dengan profil rendah yang dipenuhi bahan peledak, dikendalikan dari jarak jauh dan cukup murah untuk dikorbankan dalam jumlah besar tanpa menjadi masalah. Dan kapal drone itu melakukan sesuatu yang akan terdengar mustahil pada tahun 2022. Mereka memaksa armada dengan kapal perang sungguhan mundur dari sebagian besar wilayah barat Laut Hitam. Kapal-kapal Rusia yang dulunya berpatroli bebas di lepas pantai Ukraina mulai beroperasi dari pelabuhan yang lebih jauh ke timur, di luar jangkauan kapal drone. Karena kehilangan sebuah korvet atau kapal pendarat akibat kapal tak berawak yang harganya hanya sebagian kecil dari harga targetnya, bukanlah kerugian yang bisa terus ditanggung oleh Angkatan Laut Rusia. Coba bayangkan, sebuah negara yang pada dasarnya tidak memiliki angkatan laut telah membuat kekuatan laut regional tidak mampu beroperasi di garis pantainya sendiri. Itu bukan kemenangan taktis kecil, itu mendefinisikan ulang apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjadi kekuatan laut. Ukraina juga terus mengembangkan konsep ini. Kemudian, varian dari kapal drone ini diadaptasi untuk membawa rudal pertahanan udara, mengubah kapal permukaan tanpa awak menjadi sebuah platform yang bisa menembak jatuh helikopter dan pesawat bersayap tetap. Hal ini menutup salah satu dari sedikit cara yang tersisa bagi Rusia untuk memburu kapal-kapal tersebut. Perkembangan tunggal itu sangat penting karena artinya penerbangan Angkatan Laut Rusia tidak bisa lagi menganggap kapal tanpa awak sebagai target yang mudah dan tanpa resiko. Kapal tanpa awak itu telah berubah dari sekedar gangguan menjadi ancaman anti-akses yang nyata, memaksa para komandan Rusia berpikir dua kali sebelum mengirimkan pesawat berawak ke atas Laut Hitam. Logika yang sama juga berlaku di udara di atas wilayah Rusia sendiri. Drone serang jarak jauh Ukraina mulai menghantam target-target yang sebelumnya dianggap tak tersentuh oleh komando militer Rusia. Ukraina menyerang kilang minyak, instalasi radar, dan pangkalan udara. Ratusan, bahkan akhirnya lebih dari 1.000 km dari garis depan. Serangan terhadap kilang minyak saja sudah secara nyata mengurangi ekspor bahan bakar Rusia dan kemampuannya untuk memasok militernya sendiri. Sebuah bentuk tekanan yang bisa diterapkan Ukraina tanpa satupun pesawat berawak melintasi wilayah udara Rusia. Pada beberapa waktu di tahun 2025 sampai 2026, serangan drone sempat mengganggu sekitar 40% kapasitas penyulingan Rusia. Meskipun sebagian besar kapasitas itu kemudian dipulihkan dan kemudian ada operasi jaring laba-laba, salah satu serangan tunggal paling berani sepanjang perang ini. Intelijen Ukraina menyelundupkan drone serang jauh ke dalam wilayah Rusia, disembunyikan di dalam truk yang telah dimodifikasi dan meluncurkannya secara bersamaan ke beberapa pangkalan pembom strategis yang berjarak ribuan kilometer satu sama lain. Operasi ini menghancurkan atau merusak sebagian signifikan dari armada penerbangan jarak jauh Rusia. Pesawat-pesawat yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan biaya yang sangat besar untuk digantikan dengan menggunakan senjata yang secara individu harganya hampir tidak seberapa dibandingkan dengan pembom yang mereka serang. Itu adalah bukti bahwa perang drone bukan lagi sekedar taktik di garis depan. Itu adalah senjata strategis yang mampu menjangkau ke wilayah belakang musuh dan menimbulkan kerugian yang tak pernah mampu ditimbulkan oleh kemampuan konvensional Ukraina. Pada tahun 2025, Ukraina telah menerapkan pendekatan yang sama ke darat. Mereka memamerkan kendaraan darat tak berawak, pada dasarnya robot bersenjata atau pembawa logistik. Mereka digunakan untuk memasok ulang posisi garis depan, mengevakuasi tentara yang terluka, dan dalam beberapa kasus terlibat dalam pertempuran langsung, semuanya tanpa menempatkan seseorang di dalam kendaraan.
Dan pada fase perang saat ini, garis depan telah bergeser lagi menuju penargetan dan navigasi yang lebih otonom serta dibantu AI. Ini mengurangi ketergantungan Ukraina pada sambungan radio yang semakin efektif dikacaukan oleh perang elektronik Rusia. Drone yang dipandu serat optik yang kebal terhadap jamming karena memiliki sambungan fisik langsung ke operator dengan cepat menjadi salah satu adaptasi paling efektif dalam perang ini. Drone-drone tersebut menjadi sangat umum sehingga garis depan segera dipenuhi serat optik yang berserakan dari pesawat yang jatuh. Laporan menunjukkan harga kabel optik di pasar lokal melonjak akibat permintaan mendadak. Akhirnya, pihak lawan mulai mengejar ketertinggalan. Rusia pun beradaptasi dengan meluncurkan drone serang produksi massal milik mereka sendiri. Banyak diantaranya adalah varian Shahid rancangan Iran yang dibuat di bawah lisensi, digunakan untuk menyerang kota-kota dan infrastruktur Ukraina dalam serangan malam hari secara bertubi-tubi. Ukraina menghadapi dilema ekonomi, di mana mereka harus menembak jatuh drone yang hanya bernilai beberapa ribu dolar dengan rudal pencegat yang harganya ratusan ribu dolar. Selain itu, rudal pencegat tersebut sebagian besar merupakan sumbangan dari Barat dan jumlahnya terbatas. Jadi, Ukraina mengembangkan drone pencegat murah buatan mereka sendiri yang dirancang untuk mengejar dan menghancurkan Shahid yang masuk dengan biaya jauh lebih murah dibandingkan pertahanan udara tradisional. Ukraina juga menggunakan sistem seperti Sunray, sebuah senjata laser yang ditujukan untuk melawan drone dan target terbang rendah tanpa menghabiskan satupun amunisi, sehingga mengatasi masalah biaya dari sudut yang sama sekali berbeda. Inilah bagian dari kisah drone Ukraina yang baru-baru ini menarik perhatian paling banyak dari luar, karena ternyata hampir setiap militer barat kini khawatir dengan masalah yang sama persis yang telah dipecahkan Ukraina selama 3 tahun. Bagaimana Anda menghentikan drone murah yang diproduksi massal tanpa membuat anggaran pertahanan udara Anda bangkrut dalam prosesnya? Tapi sebelum kita sampai ke sana, pastikan untuk berlangganan acara militer agar mendapatkan semua berita dari garis depan dan geopolitik global. Sekarang, dalam waktu kurang dari 4 tahun, Ukraina telah membangun program drone serang domestik dari hampir nol, memaksa kekuatan angkatan laut regional keluar dari perairan pesisirnya sendiri. Dengan kapal tak berawak, mengembangkan sistem serangan jarak jauh yang mampu menghantam target strategis jauh di dalam wilayah musuh. Merekayasa pertahanan anti-drone yang hemat biaya dan kini sedang dipelajari oleh seluruh dunia. Dan memperluas penggunaan robotika darat menjadi rutinitas di medan perang. Masing-masing perkembangan itu sendiri merupakan pencapaian penting di masa perang. Jika digabungkan, mereka menjelaskan sesuatu yang lebih besar dari sekedar satu program senjata. Bagaimana sebuah negara dengan jumlah tenaga kerja dan basis industri yang jauh lebih kecil dari lawannya mampu terus bertempur selama bertahun-tahun, jauh lebih lama dari yang diperkirakan hampir semua orang. Drone tidak hanya menjadi pelengkap upaya perang Ukraina. Drone menjadi pengganti untuk segala hal yang tidak dimiliki Ukraina dalam jumlah cukup, termasuk tentara. Dan itu membawa kita pada apa yang sedang terjadi sekarang. Selama sebagian besar perang, aliran pengetahuan militer berjalan satu arah. Negara-negara NATO melatih para rekrut Ukraina, seringkali dalam program yang dijalankan di Inggris, Polandia, dan tempat lain, mengajarkan taktik infanteri konvensional dan taktik gabungan senjata kepada para tentara, yang dalam banyak kasus sebelumnya adalah warga sipil beberapa bulan sebelumnya. Namun semakin lama, hal itu tidak lagi berjalan satu arah. Pasukan Ukraina yang mengikuti program pelatihan Barat dilaporkan menolak taktik yang berhasil di lapangan pelatihan NATO, tetapi bisa membuat seseorang terbunuh saat menghadapi pengintaian drone Rusia dan waktu respons artileri mereka. Dengan melakukan hal itu, mereka telah memasukkan pelajaran nyata dari garis depan ke dalam program-program tersebut agar lebih efektif. Ketika Polandia membuka fasilitas pelatihan baru untuk tentara Ukraina, Menteri Pertahanannya sendiri mengatakan bahwa aliran pelajaran akan berjalan dua arah, dengan Polandia memanfaatkan pengalaman tempur Ukraina sama banyaknya dengan memberikan pelatihan. Itu adalah pengakuan yang luar biasa dari negara anggota NATO. Tetapi negara yang tentaranya datang untuk dilatih telah menjadi, dalam beberapa hal penting, pihak yang lebih berpengalaman dalam pertukaran tersebut. Aliansi juga membentuk pusat pelatihan, pendidikan, dan analisis bersama Ukraina atau JATEK secara khusus untuk mengambil pelajaran nyata dari medan perang ini dan memasukkannya ke dalam cara aliansi secara keseluruhan mempersiapkan diri untuk konflik di masa depan. Drone Ukraina sekarang digunakan untuk pengujian apakah unit-unit NATO dapat bertahan menghadapi jenis serangan drone masif seperti yang dihadapi pasukan Ukraina setiap hari di garis depan. Ukraina juga mengirimkan instruktur mereka sendiri ke sekolah-sekolah militer Jerman untuk mengajarkan apa yang telah dipelajari oleh para tentaranya. Denmark telah mendatangkan spesialis drone Ukraina untuk membantu membangun kemampuan anti-drone mereka sendiri. Polandia telah mengumumkan armada drone baru yang secara eksplisit dibangun berdasarkan keahlian Ukraina. Ini bukan sekadar beberapa program pertukaran yang terpisah. Ini adalah pola di berbagai anggota NATO yang semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama. Aliansi percaya bahwa Ukraina telah mempelajari hal-hal tentang perang modern yang belum pernah dipelajari oleh anggotanya sendiri. Karena tidak ada dari mereka yang telah bertempur melawan musuh sepadan dengan intensitas seperti ini selama bertahun-tahun. Perlu juga dicatat betapa tidak biasanya seluruh situasi ini. Ukraina bukan anggota NATO. Ukraina menghabiskan seluruh perang dengan meminta senjata, amunisi, dan sistem pertahanan udara dari aliansi karena tidak dapat memproduksinya sendiri dengan cukup cepat. Namun, Ketua Komite Militer NATO sendiri menggambarkan negara yang sama sebagai pengekspor bersih keamanan.
itu lebih dari sekedar pujian diplomatik. Itu mencerminkan penilaian yang lebih luas, yang juga dianut oleh beberapa pemerintah NATO. Operator drone, insinyur, dan unit garis depan Ukraina telah mengumpulkan pengetahuan operasional yang tidak mungkin dihasilkan oleh latihan masa damai sebanyak apapun. Minat terhadap teknologi Ukraina mengikuti jalur yang sama dengan minat terhadap taktik Ukraina, dan semakin meningkat karena alasan tertentu. Ketika konflik antara Israel dan Iran meningkat dan Amerika Serikat mendapati dirinya terlibat langsung dalam mencegat serangan drone dan rudal Iran, pasukan Amerika dan sekutu berhadapan langsung dengan masalah yang persis sama yang sudah bertahun-tahun diupayakan Ukraina untuk dipecahkan. Bagaimana Anda mempertahankan diri dari sejumlah besar drone murah dan sekali pakai tanpa menguras persediaan pertahanan udara Anda dengan interseptor mahal yang dibangun untuk jenis ancaman yang berbeda? Momen itu dilaporkan mendorong lonjakan minat asing terhadap drone pencegat berbiaya rendah milik Ukraina dan keahlian operasional yang telah dibangun oleh tim pertahanan udaranya dalam menghadapi serangan syahid setiap malam. Pejabat Ukraina telah mengatakan bahwa teknologi dan penasihat mereka sekarang digunakan di wilayah tersebut, memberikan keahlian kontra drone yang beberapa tahun lalu belum ada dimanapun dalam skala seperti Ukraina. Ukraina dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat mengenai apa yang disebut sebagai kesepakatan drone skala besar, di mana Ukraina akan membagikan teknologi drone yang telah teruji tempur dan pengetahuan manufakturnya, sementara sebagai imbalannya membeli kategori senjata lain dari pemasok Amerika. Kesepakatan ini pada dasarnya mengakui bahwa keahlian Ukraina dalam drone kecil telah melampaui apa yang telah dikerahkan oleh industri pertahanan Amerika dengan biaya yang sebanding. Itu adalah pembalikan pola yang biasa terjadi dalam pengadaan pertahanan, di mana ekonomi kecil yang sedang berperang biasanya menjadi pihak yang memohon kepada sekutu yang lebih besar untuk mendapatkan akses ke sistem mereka. Di sini, anggota NATO yang lebih besar dan kaya justru mengantre untuk mendapatkan akses ke apa yang berhasil dibangun oleh sebuah negara yang masih berada di bawah gempuran. Dalam kebanyakan kasus, kesepakatan ini melibatkan pendirian produksi drone rancangan Ukraina di negara mitra, bukan mengirimkan perangkat keras Ukraina yang sudah jadi ke luar negeri. Perbedaan itu penting karena beberapa alasan. Pertama, hal ini memungkinkan industri pertahanan Ukraina untuk tetap memfokuskan lebih banyak kapasitas produksinya dalam memasok kebutuhan garis depan mereka sendiri, di mana permintaan masih jauh melebihi apa yang bisa diproduksi oleh satu pabrik manapun. Kedua, hal ini mengurangi risiko satu batch produksi musnah oleh serangan rudal Rusia, karena fasilitas yang memproduksi drone tersebut sudah tidak berada di dalam Ukraina sama sekali. Dan terakhir, hal ini memberikan sesuatu yang lebih berharga kepada negara mitra daripada sekedar produk jadi, yaitu dokumentasi rekayasa, proses pengendalian mutu, dan dalam banyak kasus, hubungan kerja langsung dengan tim Ukraina yang pertama kali membangun sistem tersebut. Ekspor senjata jadi dari Ukraina sangat terbatas karena upaya perang mereka sendiri menjadi prioritas dibandingkan penjualan ke luar negeri. Namun, model transfer produksi ini memungkinkan Kiev memperluas pengaruh teknologinya tanpa mengalihkan drone yang dibutuhkan oleh tentaranya sendiri di garis depan. Akan menjadi kesalahan jika menganggap semua ini berarti Ukraina telah sepenuhnya mandiri. Ukraina masih sangat bergantung pada sistem pertahanan udara yang dipasok Barat untuk menghadapi ancaman tingkat tinggi, terutama pertahanan terhadap rudal balistik, di mana Ukraina tidak memiliki pengganti dalam negeri untuk sistem seperti Patriot. Yang berubah adalah keseimbangan dalam hubungan tersebut. Ukraina memasuki perang ini sebagai negara yang membutuhkan segalanya dan tidak bisa menawarkan apapun sebagai balasan selain rasa terima kasih. Ukraina keluar dari 4 tahun pertempuran yang melelahkan dan brutal sebagai negara yang masih membutuhkan peralatan militer canggih dari Barat, tetapi semakin mampu membayar untuk mendapatkannya, sebagian dengan keahlian yang tidak dimiliki oleh anggota aliansi lainnya. Pejabat Ukraina telah menggambarkan ini sebagai perubahan strategi yang disengaja, berpindah dari sekadar meminta bantuan menuju membangun kemitraan teknologi dan industri jangka panjang yang akan bertahan lebih lama dari perang itu sendiri, kapanpun dan bagaimanapun perang itu berakhir. Jadi apa sebenarnya yang mengubah segalanya? Bukan satu sistem senjata dan bukan satu pertempuran. Itu adalah keputusan yang dipaksa oleh kebutuhan pada tahun 2022. Dan dipertajam secara sengaja setiap tahun setelahnya untuk memperlakukan drone bukan sebagai alat tambahan, tetapi sebagai inti dari cara Ukraina akan berperang, yang tidak bisa dimenangkan dengan menyamai Rusia senjata demi senjata, tank demi tank, atau tentara demi tentara. Keputusan itu menghasilkan kampanye drone laut yang berhasil mengusir armada keluar dari perairannya sendiri. Keputusan itu juga menghasilkan program drone serang yang mampu menjangkau jauh ke wilayah musuh dan menghantam pangkalan pembom strategis dalam satu operasi terkoordinasi. Keputusan itu juga menghasilkan doktrin anti-drone yang kini sedang dipelajari oleh negara yang paling bertanggung jawab atas kekuatan udara modern, yaitu Amerika Serikat. Dan dalam beberapa kasus bahkan membelinya langsung dari Kiev. Dan keputusan itu juga menghasilkan pengetahuan medan perang yang cukup banyak, sehingga NATO membangun sebuah institusi khusus hanya untuk memastikan pengetahuan itu tidak hilang ketika senjata akhirnya berhenti berbunyi. Ukraina tidak hanya bertahan dalam perang dengan mengadopsi drone. Ukraina menulis ulang asumsi dunia tentang seperti apa seharusnya militer modern, dan mereka melakukannya sambil terus berjuang demi kelangsungan hidup mereka setiap hari. Pendekatan itu mengubah segalanya, dan setiap militer yang mengamati perang ini dengan saksama mengetahuinya. Sementara itu, situasi di Rusia justru berkembang ke arah sebaliknya.
Presiden Vladimir Putin semakin terisolasi dan bahkan sekutu terdekatnya di Kremlin pun sudah tidak lagi yakin dengan peluangnya untuk tetap berkuasa. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini dan pastikan untuk berlangganan kanal acara militer ini untuk mendapatkan berita terbaru tentang peristiwa global.